Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bahas lagi terkait meme coin ya, dan spesifik di sini saya akan bahas terkait PP teman-teman. Kira-kira seperti apa ya perkembangan PP saat ini dan bagaimana nanti ke depannya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita melihat kondisi market dulu hari ini. Hari ini kondisi market sangat luar biasa ya teman-teman. Kita bisa ngelihat bahkan langsung dari Fear and Greed Index-nya. Skornya sekarang jauh banget teman-teman. Kemarin di 57, sekarang sudah naik 11 poin lagi. Dan posisinya skornya sekarang di 66 ya teman-teman. Ini menandakan bahwa para investor sedang gencar-gencarnya menginvestasikan dananya di kripto. Dan tentu saja ya teman-teman, ini berimbas terhadap kenaikan global crypto market cap saat ini yang meningkat di 2,7% dan volumenya pun meningkat di 2,34%. Dan kalau kita ngeliat harga Bitcoin teman-teman sudah retest lagi di 100 ribunya, dan di sini dalam satu hari terakhir ada kenaikan ya di 2,61%, dan ini membuat tren satu minggunya menjadi positif di hampir 10% teman-teman. Walaupun ini ada penurunan sedikit ya di beberapa jam terakhir ini. Dari tadi malam kita sudah ngeliat sampai di 104 ribu ya, tapi sekarang harganya di 103.500-an dolar. Dan tentunya ini berimbas juga terhadap seluruh ekosistem cryptocurrency. Kalau kita ngelihat semua ya perkembangannya ini mulai dari kemarin teman-teman, ini kinerjanya sangat bagus banget. Semua aset-aset terlihat kemajuannya ya teman-teman. Sebagian besar aset ini meningkat pada hari ini. Dan di sini juga Ethereum mengalami peningkatan di 1% ya selama satu hari terakhir ini, dan juga tren satu minggunya naik di hampir 4,5%. Ya walaupun tidak cukup signifikan ya teman-teman untuk Ethereum, tapi saya rasa ini perkembangan yang sangat bagus atau kinerja yang bagus juga dari Ethereum. Kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita ngelihat untuk meme coin teman-teman, meme coin juga bagus banget ya kinerjanya. Kalau kita ngelihat di sini rata-rata ya aset berada di dalam meme coin ini mengalami peningkatan selama satu hari terakhir ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan untuk top 5 meme coin di sini, kalau kita ngelihat Dogecoin peningkatannya luar biasa teman-teman. Dia hampir di setengah dolar, sudah di 0,4 dolar ya. Dan kenaikannya selama satu hari terakhir ini di 6,5% lebih. Sementara untuk tren satu minggunya meningkat di 23%. Ini kinerja yang sangat bagus teman-teman dari Dogecoin. Diikuti oleh Shiba Inu ya dengan peningkatannya selama satu hari terakhir ini sebesar 5%. Diikuti PP juga sebesar 6% dan BONG 14% ya. Dan untuk token Pengu teman-teman masih cenderung minus ya. Ini sepertinya token WIF dan juga Floki sudah siap menyalip token Pengu kembali. Kira-kira seperti itu ya teman-teman update market untuk hari ini. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, di sini ada apa ya teman-teman pembaruannya terkait PP. Di sini sebelum kita lanjut ke PP-nya teman-teman, saya mau bahas ya ada apa sih di balik kenaikan Bitcoin saat ini. Kalau kita ngelihat ya untuk pelantikan Donald Trump sendiri sudah semakin dekat teman-teman, sudah kurang lebih 3 harian lagi Donald Trump akan dilantik sebagai presiden. Dan sepertinya ya ini merupakan momentum untuk ekonomi di Amerika sana, karena di sini Amerika juga disokong oleh inflasi yang tumbuh secara moderat ya teman-teman. Dan dengan alasan ini ya diperkirakan Bitcoin akan terus melaju teman-teman. Seperti di sini kalau kita ngelihat ya harga Bitcoin melonjak signifikan setelah rilis data CPI ya teman-teman, atau Consumer Price Index. Inflasi tahunan tercatat di angka 2,9% sesuai dengan ekspektasi pasar. Hal ini mendorong nilai Bitcoin melampaui 100.000 dolar atau setara dengan 1,6 miliar lebih, dan sekarang sudah makin naik lagi ya teman-teman di 103.000 dolar. Dan yang menarik teman-teman ya di sini kalau kita ngelihat ya CPI inti hanya meningkat 0,2%, lebih rendah dibandingkan perkiraan awal yang sebesar 0,3%, memberikan sinyal positif bahwa tekanan inflasi tetap terkendali. Dengan inflasi yang moderat, ada potensi bagi Federal Reserve ya untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang, yang bisa semakin mendorong sentimen positif di pasar keuangan. Dan di sini teman-teman, di sini yang menarik juga ya ada CEO Indodax yaitu Oscar Darmawan. Dia di sini menyebutkan ya bahwa lonjakan ini mencerminkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap Bitcoin sebagai aset lindung nilai. Dan kalau kita ngelihat di sini kutipannya ya, kita melihat pola yang sama. Ketika inflasi mulai stabil dan kebijakan moneter cenderung melunak, Bitcoin mendapatkan momentum kenaikan. Dan juga dengan target inflasi The Fed ya yang berada di angka 2%, hampir tidak ada peluang pemotongan suku bunga di akhir bulan nanti. Keputusan The Fed akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan aset kripto termasuk Bitcoin. Nah, ngomong-ngomong terkait The Fed ya teman-teman, di sini untuk keputusan The Fed saya rasa ini akan menguntungkan ya untuk kripto. Karena apa? Karena seperti berita yang saya bahas kemarin teman-teman, untuk para pendukung pemerintahan Donald Trump nanti ya teman-teman, itu calon-calonnya sudah saya bahas di video kemarin. Tapi di sini mungkin saya akan remind sedikit lagi. Di sini orang-orang yang nanti akan menduduki pemerintahan itu sebagian besar itu orang-orang yang mendukung kripto teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya kebijakan-kebijakan terkait masalah ekonomi di Amerika sana itu bisa jadi akan menguntungkan market cryptocurrency. Contohnya di sini ya teman-teman, untuk pimpinan SEC itu adalah orangnya Donald Trump ya teman-teman, yang namanya Paul Atkins.
Atkins, di mana Paul Atkins ini sudah lama mendukung Bitcoin ya teman-teman, dan Paul Atkins juga ini pendukung kebijakan pasar bebas. Dan juga teman-teman ya, untuk Menteri Keuangannya juga adalah orang-orang yang berinvestasi di Bitcoin. Jadi saya rasa ya kemungkinan besar untuk ekonomi di Amerika sana akan semakin tumbuh, dan kemudian efeknya apa? Efeknya tentu saja akan meningkatnya. Efeknya tentu saja akan berimbas terhadap kinerja pasar kripto teman-teman, yang mana nanti pasar kripto akan jauh lebih maju lagi ke depannya. Kira-kira seperti itu ya. Dan ini menjelang pelantikan Donald Trump ya, tinggal 3 hari lagi. Saya rasa ini akan menjadi momentum yang sangat pas untuk kenaikan pasar kripto. Jadi buat kalian semua ya, amankan aset kalian. Kita melihat aja perkembangannya dan kita pantau terus teman-teman selama 1 minggu ke depan. Dan dari kenaikan Bitcoin ini dengan narasi-narasi yang cukup bagus untuk kripto, apa sih imbasnya terhadap PP teman-teman? Nah, di sini ada seorang analis ya teman-teman, namanya Ali Martinez, pasti kalian sudah tahu ya di Twitter. Di sini dia menganalisa ya bahwa adanya sinyal pembelian baru dan potensi kenaikan untuk PP teman-teman. Di sini kalau kalian melihat dari tweetnya sendiri, di sini harga PP mengalami peningkatan setelah laporan menyebut bahwa Komisi Sekuritas atau SEC di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru akan meninjau ulang kasus-kasus yang tertunda dan membekukan kasus-kasus yang tidak terkait dengan penipuan. Kabar ini meningkatkan sentimen positif tidak hanya untuk PP tetapi juga untuk aset kripto besar lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP dan lain-lain teman-teman. Dan di sini kalau kita ngelihat ya, menurut Ali Martinez, indikator teknikal sekuensial ya teman-teman menunjukkan sinyal beli pada grafik harian PP setelah token ini keluar dari fase konsolidasi yang panjang di dekat level support kunci. Dan kalau kita ngelihat dari analisa teknisnya teman-teman ya, grafik harian PP menunjukkan pola harga double bottom yang bullish, mengindikasikan potensi rally besar ke depannya. Selain itu, PP diperdagangkan di atas exponential moving average atau EMA 200 hari yang menjadi indikator tren naik. RSI PP juga sangat berada di bawah zona overbought ya, meskipun telah mencatat kenaikan harga yang mengesankan. Hal ini menunjukkan bahwa PP masih memiliki ruang untuk naik lebih jauh lagi. Dan terkait prediksinya teman-teman di sini ya, berdasarkan analisis teknikal ya dan momentum historisnya, PP berpotensi naik sebesar 22% untuk mencapai ke level 0,00002 dolar teman-teman, atau sekitar 0,36 rupiah ya. Dan jika level ini berhasil ditembus, harga bisa terus naik ya ke level 0,0000269 dolar atau kurang lebih di sekitar 0,44 rupiah. Dan ini yang menjadi catatan penting ya, untuk level ini, level yang 0,00022 dolar ini menjadi fungsi ya sebagai neckline dari pola double bottom yang terbentuk pada grafik harian. Jika sentimen ini positif bertahan, level ini dapat menjadi titik awal untuk kenaikan yang lebih besar. Dan kalau kita ngelihat harga PP sekarang ya teman-teman, ini sudah tembus tadi ya di 0,00002 dolar. Dan ini sekarang ada koreksi sedikit ya di 1 jam terakhirnya. Tapi ya biasa ya teman-teman, ini saya rasa cuma sekedar fluktuasinya aja. Nanti saya yakin ya nanti sore ataupun nanti malam PP ini sudah mungkin naik lagi dan sudah sampai ke 0,00002 dolar lagi. Dan ini menjadi momen yang patut ditunggu dan dipantau ya teman-teman sampai 3 hari ke depan paling tidak. Kita akan melihat ya bagaimana efeknya setelah pelantikan Donald Trump nanti. Kalau Bitcoin ini terus meningkat teman-teman, ini otomatis ya untuk harga PP juga akan meroket tinggi teman-teman. Dan saya yakin ya untuk mencapai di 0,00022 dolar ini tidaklah susah teman-teman untuk PP, karena ini sudah beberapa kali juga ditembus oleh PP. Dan saya yakin ya dalam kurun waktu ini akan menjadi momentum yang sangat pas untuk PP bisa naik. Mumpung sekarang lagi koreksi teman-teman, mungkin kalian mau nambah aset ataupun mau buyback silahkan ya teman-teman. Tapi saran saya teman-teman yang paling penting adalah kalian harus tetap melakukan riset mandiri atau do your own research. Carilah sebanyak-banyaknya analisa pembanding teman-teman, supaya keputusan kalian untuk berinvestasi juga semakin bulat dan semakin memiliki landasan teman-teman. Jadi jangan sampai kalian terjebak dalam investasi buta, karena itu tentu saja akan merugikan kalian sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman di video kali ini. Anyway, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video ini, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.